Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di KPCDI. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman di KPCDI. Terima kasih. Dan saya ditemani oleh host yang cantik nih, Dr. Lia Kurnia Hartanti Mars MM. Tugas saya hari ini adalah mengenai manajemen anemi dan mengurangi tingkat transfusi darah. Kalau kita bicara soal manajemen anemi, maka ada buku dari Penevri, ya, ini walaupun tahun 2011, tapi masih berlaku sekarang. Dan ini bisa di-download gratis ya. Cari aja di internet, di-download gratis. Apa yang terdapat dalam buku ini, kita lihat di sini. Panduan pertama adalah definisi dan klasifikasi dari anemi. Jadi kalau disebut anemi adalah kadar Hb yang kurang dari 14 pada laki-laki atau 12 pada perempuan. Dan di sini juga ada yang disebut anemi defisiensi besi absolut dan anemi defisiensi besi fungsional. Anda bisa melihat itu di buku ini ya, bisa di-download, tapi jangan pusing-pusing dengan semua angka-angka ini ya. Kita serahkan aja itu sama dokternya. Lalu kalau seandainya kita ada anemi renal, namanya anemi pada orang dialisa ya, apa yang harus disebut sebagai penyebabnya? Misalnya kekurangan besi, eritrosit memendek, ini oleh karena EPO yang kurangnya eritropoietin. Penyakit-penyakit, beberapa penyakit ini ya, nanti kita lihat di bukunya. Dan kalau ada disangka anemi, Hb-nya kurang, maka biasanya dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Dan kita lihat di sini bahwa besi itu penting sekali ya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan terapi eritropoietin, harus pasti dulu bahwa besinya cukup. Kalau enggak, nanti enggak jadi hemoglobin. Nah, kita lihat sekarang ya, kenapa sih anemi pada orang yang dialisa atau gagalnya harus diobati? Tentu ya, gejalanya ada depresi, insomnia, nggak bisa tidur, kurang nafsu makan, lemah, dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah ini. Ini ada namanya cardiorenal syndrome. Antara anemi, kelainan ginjal, dan kelainan jantung. Ini namanya cardiorenal syndrome. Kita lihat ya, dari buku Indonesian Renal Registry yang tahun 2018, kematian pada orang dialisa itu terutama oleh penyakit kardiovaskuler. 42% ya. Kalau ditambah dengan stroke dan sebagainya, ini malah jadi 50%. Tapi ini penyakit kardiovaskuler nggak berdiri sendiri dia. Dia banyak disebabkan oleh anemia. Pada orang yang gagal ginjal kita tahu bahwa sering sekali terjadi anemia. Nah, anemia dan gagal ginjal ini menyebabkan kematian oleh kardiovaskuler. Namanya ini cardiorenal syndrome ya. Cardiorenal anemi syndrome. Jadi si ginjal menjadi lemah, jantungnya menjadi lemah, apalagi karena anemi ini. Sehingga namanya cardiorenal anemi syndrome. Sehingga kematian pada pasien dialisis yang terutama oleh kardiovaskuler antara lain disebabkan oleh aneminya. Makanya aneminya harus diobatin ya. Karena anemi itu penyebabnya. Nah, anemi itu obatinya gimana? Biasanya kita beri terapi namanya EPO ya, atau ESA. Dan konsensus Penevri yang 2011, kapan harus diterapi? Yaitu kalau Hb-nya kurang dari 10. Targetnya adalah 10-12. Tapi tidak boleh lebih dari 13. Tapi juga ada syaratnya. Besinya normal, besinya baik. Ini namanya black box. Jadi black box itu bukan hanya di pesawat udara yang jatuh ya, jadi black box-nya.
Ini black box ini adalah bahwa kita targetnya adalah 11 sampai 12. Ya, di target kita. Kalau di atas 13 harus berhenti. Bahaya. Kenapa bahaya? Bisa timbul stroke, bisa timbul serangan jantung, karena darahnya menjadi kental. Oleh karena eritrositnya banyak. Ini namanya black box ya. Nah ini juga algoritma terapi besi ya, tapi ya ini biarkan dokternya atau perawatnya yang melihat buat Anda ya, bagaimana harusnya sebelum terapi EPO dulu, besinya harus normal dulu. Nah ini mungkin yang penting buat Anda. Seorang pasien dialisis itu kemungkinan mempunyai 2 jenis anemi, yaitu anemi defisiensi besi dan anemi penyakit kronik, salah satu. Jadi kalau nanti, ferritin saya udah tinggi sekali, nggak apa-apa, ini karena penyakit kronik. Atau transferin saya rendah. Nah ini, yang Anda lihat hanya besinya nih. Transferinnya itu bisa berubah-ubah. Ferritinnya juga pada orang yang anemi defisiensi rendah, pada penyakit kronik tinggi. Nah, seorang pasien yang dialisis, kita nggak tahu nih aneminya apa, anemi defisiensi besi, atau anemi penyakit kronik, atau dua-duanya ada. Jadi nggak usah khawatir kalau ternyata ferritinnya tinggi sekali. Nah, ini masalah nih. Saya disuntik kok HB-nya nggak naik-naik ya. Udah berapa kali saya disuntik nih. Kok HB saya nggak naik-naik? Kenapa ya? Padahal besi saya udah dikasih. Ya, tapi HB-nya nggak naik-naik. Nah, ini sering sekali menjadi pertanyaan kita ya. Nah, keempat ini mengatakan ya, bahwa kalau kita sekarang disuntik, jangan mengharapkan besok HB-nya naik. Lihat nih, setiap detik harus dibuat 2 juta sel darah merah. Ya, 2 juta setiap detik. Jadi kalau sekarang disuntik, jangan mengharapkan besok naik, atau lusa naik, atau minggu depan naik. Karena ini ada prosesnya. Proses membuat HB naik. Kalau HB naik, proses eritrositnya menjadi tinggi. Nah, lihat gambar ini ya. Ini ada si mas-mas nih ya. Kita tanya, mas, saya mau bikin hemoglobin. Perlu apa aja, mas? Dia bilang, oh ini, saya perlu besi, saya perlu globin, saya perlu EPO, eritropoietin ya. Jadi ada besi, ada globin, makanya hemoglobin, dan harus ada EPO. EPO ini seperti tukang masaknya, ya. Cuman itu mas perlunya, apakah hanya perlu besi, ataukah globin? Enggak, EPO, ya kalau saya udah punya itu, apalagi yang diperlukan? Ini daftarnya, ya. Besinya udah, globinnya udah, kita perlu folic acid, kita perlu vitamin D pula, B12. Nutrisi yang cukup, adekuasi dari HD, pengobatan dari hiperparatiroid, jadi pencegahan dari inflamasi. Jadi nggak begitu mudah membentuk HB itu. Jadi kita perlu itu baru bisa HB. Ini nih, saya kasih gambar lain ya, supaya ingat. Nah, ini kita buat di tulang ya. Kita buatnya di tulang, eritropoietinnya si mas ini bukan gambar saya nih ya. Biarpun gendutnya sama, tapi ini bukan gambar saya. Bagaimana proses pembentukan eritrosit? Oh, HD saya udah adekuat. Kata dokter, HD saya udah adekuat. Jadi kamu perlu apa lagi, mas? Nah ini, ya. Zat besi, protein, eritropoietin, asam folat, vitamin. Baru dia jadi hemoglobin, ya. Jadi dia jadi hemoglobin yang berjalan-jalan ini. Nah setelah hemoglobinnya terjadi, barulah kita menjadi satu eritrosit. Jadi nggak begitu gampang ya. Jadi nggak bisa disuntik sekarang besok naik. Apalagi kalau kita lihat ini nih. Di sini kita lihat ya. Ini perjalanan si pembuatan HB ya. Dia ditransfer segala. Nah di sini dia mandek. Oleh karena ada gangguan di ginjal.
sel-selnya ginjal tidak bisa membuat eritropoietin yang cukup. Akibatnya, sel-sel darah yang muda tidak bisa matang dia, tidak bisa menjadi sel-sel darah yang tua, eritrosit ini. Ya, karena apa? EPO-nya kurang. Dan EPO ini dihasilkan oleh siapa? Ginjal. Nah, bagaimana ngobatinya sekarang? Di sini. Ini masalahnya, masalahnya di sini ya. Untuk membuat EPO ini, membuat HB ini diperlukan EPO. Datanglah suster menyuntik EPO ini, ya, supaya EPO-nya bertambah sehingga ini sel yang muda menjadi banyak, eritroblast, retikulosit, akhirnya aneminya diobati. Ini perjalanan dari pembentukan satu eritropoiesit dan HB ya. Jadi nggak gampang sekali itu. Apalagi kalau kita lihat ini. Lihat ya. Waktu targetnya dari 10 ke 11 itu perlu 2 bulan. 2 bulan suntikannya dengan catatan dosisnya cukup, tidak ada besinya cukup, tidak ada infeksi dan lain sebagainya, HD-nya adekuat, itu pun dia perlu 2 bulan. Dari 10 untuk mencapai target 11. Naik dia 11, setelah 2 bulan disuntik dengan rutin dia naik. Dan tiba-tiba udah cukup, suntikannya berhenti aja, turun lagi dia. Jadi nggak boleh. Begitu sampai di sini, nggak boleh dihentikan EPO-nya, harus dikurangi dosisnya. Karena tadi kalau kelebihan juga ada black box-nya. Tapi nggak boleh dikurangi. Begitu dikurangi, turun lagi dia. Ya, di bawah targetnya. Jadi nggak mudah ya. Dan untuk mencapai target ini aja perlu 2 bulan. Kemudian dia di dalam time targetnya ya, kalau dia dihentikan EPO-nya akan turun lagi ya. Kenapa begitu? Lihat ini. Jadi di dalam tubuh kita sel-sel itu mati dengan sendirinya. Ya, ada sel-sel untuk diganti dengan sel-sel muda. Ini katakanlah ini sel-sel darah merah yang mati dia. Diganti oleh produksi yang baru. Ya, sel-sel yang baru. Nah, si orang ginjal itu tidak bisa memproduksi sel-sel baru dengan cepat. Ya, makanya harus dibantu dia. Dibantu dengan EPO itu. Sehingga tadinya ini imbang ya, imbang. Yang mati dan yang diproduksi itu imbang. Kemudian dia tidak imbang, akhirnya dia imbang lagi. Nah, bagaimana kalau EPO-nya dihentikan? Lihat ini. Ya, ini kita kasih EPO. Ini kurang katanya, sel matinya, produksi selnya kurang. Dikasih EPO. Nah, kemudian EPO-nya dipertahankan, ya, dipertahankan, jadi normal terus. Terus kata, saya nggak mau lagi pakai EPO, udah selesai, udah cukup. Kalau apa yang terjadi? Turun lagi dia. Ya, turun lagi. Kemudian EPO-nya dimulai lagi, kembali lagi ke steady state. Ya. Jadi imbang antara sel yang mati dan sel yang diproduksi itu harus imbang. Supaya sel yang diproduksi itu bagus pada orang dialisa, harus sama EPO. Tapi EPO-nya harus rutin. Nggak bisa EPO cuma sekali suntik pengen naik gitu. Nah masalahnya ini ya di Indonesia nih. Ini laporan dari Indonesia Renal Registry. Ternyata yang HB-nya 10 dari sekian ribu pasien itu hanya berapa nih? 22%. Ini yang HB-nya di atas 10, bukan 12 loh, 10. Itu hanya 22%. Apalagi besi nih. Hanya 6% yang besinya cukup. Inilah yang menjadi masalah kita. Kenapa masalah ini gini? Karena ini ya. Disuntiknya tidak adekuat. Wah, saya mah sekali setiap minggu aja. Sekali setiap 2 minggu. Ini mah cuma jangan-jangan doang. Nggak ada
hasil yang bagus gitu ya. Wah, saya kalau ada uang aja. Jadi dosisnya tidak adekuat. Kalau dosisnya tidak adekuat, tidak akan tercapai keseimbangan tadi ya. Jadi kita banyak sekali pasien dialisa di Indonesia yang anemi. Akibatnya yaitu kematian kardiovaskuler. Ini salah ya. Pengobatan seperti ini salah. Ini karena responsnya tidak adekuat, karena dosisnya tidak adekuat. Ini ada lagi kondisi di Indonesia ini seperti ini. Kenapa? Ya, kenapa pemberian transfusinya banyak? Ya oleh karena EPO-nya tidak dibayari oleh BPJS. EPO-nya termasuk dalam paket hemodialisa. Nah ini rumah sakit yang kaya mungkin bisa memberikan EPO yang cukup. Tapi rumah sakit yang miskin nggak bisa. Karena untuk biaya hemodialisa saja mepet gitu ya. Apalagi kalau diberikan EPO sesuai dosis. Jadi ini sangat mepet sekali. Sehingga banyak sekali rumah sakit tidak memberikan atau dokternya tidak memberikan EPO dengan dosis yang adekuat. Sekali seminggu, sekali 2 minggu, itu mah cuma nyeneng-nyenengin doang ya. Siapa yang salah nih? Karena kita kan udah tahu itu. Udah tahu kok, diem aja kita ya. Aku juga nggak diem aja kok katanya nih ya. Kenapa kita udah tahu masalah itu, kita diem aja? Enggak, aku juga nggak diem aja kok. Ya, Pernefri udah pernah mengirimkan surat KPCDI, perawat. Tapi ini pura-pura nggak dengar nih, yang ini nih. BPJS sama kayak, apa gua nggak dengar katanya ya. Padahal itu masalah kita. Masalah bahwa pasien HD di Indonesia itu banyak sekali yang anemi, dan kita tahu kematian itu akibat kardiovaskuler paling banyak. Tapi udah tahu ada masalah kok diam aja. Enggak, kita nggak diam. Lihat ini suratnya ya. Lihat ya, dari mulai tahun 2015 kita udah bilang, nggak bisa, itu nggak akan cukup. Kalau ini harus masuk ke EPO-nya, mesti masuk ke sini. Semuanya obat-obat masuk ke sini, nggak bisa. Ini harus di luar paketnya ya. Tapi ya tadi, mungkin karena dana yang kurang, sehingga kita tidak bisa menambahkan paket EPO ini di luar paketnya. Mungkin nanti KPCDI juga bisa nyuratin Kemenkes nih supaya EPO-nya di luar paket HD. Nah, sekarang solusinya apa? Bagaimana kita solusinya supaya HB-nya mulai agak tertolong gitu ya, naik ya. Nah, yang solusinya adalah pemberian obat EPO-nya jangan intravena. Harus subkutan. Ya. Kenapa? Keuntungannya bahwa kita berikan subkutan. Bahwa dosisnya 30% bisa lebih rendah kalau diberikan subkutan. Hipertensinya tidak terlalu tinggi, terkontrol lebih baik pada kalau EPO-nya diberikan subkutan. Kita lihat ini ya, bahwa pemberian EPO itu EPO itu lebih baik subkutan karena dia punya waktu paru yang lebih tinggi nih. Jadi kalau ini diberikan intravena, langsung dia hilang. Tapi kalau diberikan subkutan, dia lama tinggal. Sehingga dia kemungkinan frekuensi penyuntikan bisa lebih rendah. Jadi 1 kali per minggu. Ya. Dan dosis rata-rata bisa berkurang 30%. Jadi tadi kita katakan, hipertensinya malah terkontrol lebih baik. Ini contoh satu penelitian ya. Ini diberikan intravena yang putih ini, yang kuning ini subkutan. Hematokrit itu menggambarkan anemia, sel darah merahnya lebih tinggi dia daripada diberikan intravena. Dosis EPO-nya lebih rendah, ya. Tekanan darahnya lebih rendah. Indeks terapinya lebih rendah. Dan pasien yang hipertensi juga lebih rendah. Ini keuntungan bahwa obat ini diberikan secara subkutan.
Sebetulnya hampir semua guideline, panduan, itu merekomendasikan pemberian sebutan pada pasien. Termasuk ini, termasuk konsensus anemi ini. Sebaiknya diberikan sebutan. Itu masalahnya. Masalahnya sekarang pasiennya nggak mau sebutan sakit, ya sakit. Ada satu hal lagi ya. Ini penelitian kita sendiri ya di Bandung ya. Ternyata HD adalah proses inflamasi peradangan. Kita tahu bahwa EPO itu tidak baik diberikan pada proses peradangan. Proses inflamasi itu penelitian kita itu 24 jam serta HD. Jadi kalau si EPO diberikannya pada saat HD, dia terbentuk dengan keadaan inflamasi. Sehingga seharusnya si EPO itu diberikan 1 hari setelah dialisis. Jadi gimana kalau 1 hari setelah dialisis? Lihat ini. Ya, 50% dari pasien itu pada HD itu CRP dan IL-6-nya jadi faktor inflamasinya itu tinggi. Jadi bagaimana kita mengatasi itu? Ini ya, proses inflamasi panduan itu merekomendasikan pemberian sebutan pada pasien. Termasuk ini, termasuk konsensus anemi ini. Sebaiknya diberikan sebutan. Itu masalahnya. Masalahnya sekarang pasiennya nggak mau sebutan sakit, ya sakit. Ada satu hal lagi ya. Ini penelitian kita sendiri ya di Bandung ya. Ternyata HD adalah proses inflamasi peradangan. Kita tahu bahwa EPO itu tidak baik diberikan pada proses peradangan. Proses inflamasi itu penelitian kita itu 24 jam serta HD. Jadi kalau si EPO diberikannya pada saat HD, dia terbentuk dengan keadaan inflamasi. Sehingga seharusnya si EPO itu diberikan 1 hari setelah dialisis. Jadi gimana kalau 1 hari setelah dialisis? Lihat ini. Ya, 50% dari pasien itu pada HD itu CRP dan IL-6-nya jadi faktor inflamasinya itu tinggi. Jadi bagaimana kita mengatasi itu? Ini ya, pemberian subkutan itu bisa diberikan sendiri oleh pasiennya. Tidak usah nunggu suster, bisa sendiri. Ya, dan ini memudahkan buat kita dan buat pasien. Lihat nih, caranya bagaimana membuat subkutan. Ini sebetulnya lebih mudah ya. Orang HD kan paling pada saat itu seminggu sekali. Coba lihat orang insulin, orang diabetes. Kan dia hampir sehari 3 kali ya. Nah ini caranya nih, kita mengadakan pelatihan. Ya, ini saya belum stroke nih ya. Pelatihan untuk pasien dan hasilnya bagus. Di mana di tempatnya? Ya kalau nggak di tangan, di perut atau di paha. Nah ini caranya, dicubit sedikit, ya baru disuntik. Nggak sakit, kalau di perut malah nggak kerasa nih. Ya bisa sendiri, nggak usah orang lain, kita sendiri. Coba dicubit perutnya, dia disuntiknya seperti itu, ya. Jadi nggak susah sebetulnya, nggak ada masalah sebetulnya ya. Ini pelatihan ini ya, pelatihan pasien ini pasien dilatih ya untuk menyuntik mandirinya. Jadi nggak usah pada saat HD, 1 hari setelah HD. Kenapa? Karena pada saat HD itu adalah proses inflamasi. Sehingga efisiensi EPO-nya kurang baik. Lebih baik dilakukan 1 hari setelah dialisa. Dan ini hasil kami ya di Bandung ya. Ini pasien sendiri yang menyuntik.
1 hari setelah pasca dialisa. Lihat nih, yang tadinya intravena, ya, rata nggak mau naiknya, kadang-kadang turun, begitu dia di subkutan, malah jadi naik tuh. Pada minggu ketiga udah mencapai. Ya, yang tadi kan dikatakan 2 bulan ya, harus mencapai. Dia minggu ketiga sudah 12, malah ini dihentikan nih, karena sudah 13 nih ya. Yang ini dihentikan. 12 kita mulai kurangi dosis. Bukan hentikan ya, kurangi dosis. Maintenance dosisnya. Ini contoh ya, contoh. Sarannya untuk penyuntikan subkutan, pilihlah volume EPO yang sedikit, jangan yang 1 cc, karena sakit ya, 1 cc ya. Cari yang maksimal setengah cc. Dan carilah jarum yang tajam. Ya, contohnya ini Renogen ya, ada contohnya ya. Ini lihat jarumnya yang tajam. Supaya nggak begitu terasa sakit. Ya, ini jarumnya, ini yang 5 bevel katanya seperti ini ya. Dia meningkatkan ketajaman, mengurangi rasa nyeri, ya, dan kerusakan jaringannya berkurang. Jadi harus mencari jarum yang tajam. Nah, persiapannya bagaimana? Di rumah nih ya, nggak usah di mana, nggak usah yang steril sekali. Cuci tangan aja yang bersih ya. Tentu harus yang bersih ya, jangan yang kotor ya. Kemudian apa disiapkan obat-obatnya. Alkoholnya ini jangan lupa. Di sini dikasih alkohol dulu. Kemudian produknya EPO-nya diperiksa. Kemudian digosok-gosok supaya suhunya sama dengan badan. Ya, digosok-gosok sedikit. Setengah menit, 1 menit udah cukup ya, supaya dia nggak terlalu dingin. Nah, kemudian kita lihat nih, daerah pencuntikannya ya, misalnya ini diusap dengan alkohol. Ini diusap dengan alkohol. Kemudian dicubit nih. Dicubitnya gini ya. Nah, kan ini ada menonjol di sini suntiknya. Kalau lemaknya cukup tebal ya, posisinya boleh 90 derajat. Kalau lemaknya cukup sedikit, ini harus 45 derajat. Makanya dulu waktu ada vaksinasi pertama, Pak Jokowi itu kan yang vaksinasi diprotes ya. Itu karena masalahnya gini, apakah 90, apakah 45. Kalau lemaknya banyak, kita bisa 90. Kalau kita lemaknya sedikit, 45. Tapi kalau mau aman yang 45 aja. Ya, semuanya jadi tidak masuk ke otot. Kemudian setelah itu, jangan lupa jarum suntiknya harus dimasukkan ke dalam tempat yang tidak berbahaya. Dia masukkan dulu ke wadah plastik atau kontak, baru masuk ke tempat sampah. Ya, apakah sudah selesai videonya? Oke ya, oke. Saya lanjut ke sesi tanya jawab di sesi kedua. Jadi di sini lebih ditekankan ya, Prof, untuk pasien bisa suntik sendiri di rumah ya, Prof, karena ternyata setelah 24 jam setelah HD itu akan lebih efektif gitu ya, Prof ya? Iya. Oke. Berarti untuk pasien CAPD juga bagus ya, Prof, karena CAPD kan mandiri ya, Prof. Ya, kalau CAPD kan dia langsung ya, maksudnya sehari terus-terusan. Jadi dia nggak ada masalah. Karena inflamasi pada CAPD itu juga tidak seperti HD. Jadi dia kapan aja boleh ngasihnya ke orang CAPD ya. Oke. Baik, Prof. Ya, saya ada pertanyaan, Prof, dari media ya, Prof ya, dari Okezone. Ada titipan pertanyaan. Jadi, Prof, kalau pasien HD anemia penyebabnya apa lagi dan bahayanya apa ya, Prof? Kalau tadi dari yang Prof jelasin itu, tadi di yang pertama itu berarti ke arah cardiorenal syndrome ya, Prof ya, kematian karena kardiovaskuler disebabkan oleh
anemia dari pasien gagal ginjal gitu ya Prof ya. Yang bahaya itu kan ya Prof. Jadi kematian menurut Indonesian Renal Registry, kematian akibat kardiovaskular itu dan stroke itu 50%. Dan salah satunya adalah akibat anemi. Dan menurut penelitian kita, yang di atas 10 HB-nya itu cuma 22%. Jadi hampir 100% pasien HD di Indonesia itu anemi. Kenapa? Ya tadi, karena EPO-nya nggak masuk BPJS. Sehingga dia masuk ke paket HD. Pada rumah sakit tipe A, mungkin masih ada sisa. Itu pun kadang-kadang diberikannya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Itu bohongannya, mendingan ke rumah makan aja, makan yang enak. Karena EPO itu harus diberikan rutin, minimal 2 bulan sampai dia mencapai targetnya, yaitu di atas 11. Sesudah itu, dosisnya berkurang. Itu pun kalau semuanya sudah oke ya, HD-nya adekuat, proteinnya cukup, besinya cukup, semuanya oke, dia diberikan EPO-nya, dosisnya cukup, dia akan mencapai HB11 dalam waktu 2 bulan. Jadi memang nggak mudah ya, Dr. Lia ya. Iya. Tidak mudah benar, Prof. Karena banyak yang harus dibenahi. Dan di sini ada pertanyaan, gejalanya apa saja? Karena mungkin yang tanya ini bukan pasien, Dok. Prof, dari media. Jadi gejalanya itu ya lemas gitu ya, kualitas hidup belum menyamai dengan pasien orang normal yang cuci darah gitu ya Prof ya. Gejalanya seperti itu kan ya Prof? Iya. Untuk anemia. Ya. Oke. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Suripna Purwokerto yang HD di Rumah Sakit Margono. Pertanyaannya adalah masih sama Prof seperti sebelumnya. Dosis EPO yang adekuat berapa Prof? Karena di rumah sakit tempat saya HD kalau HB10 tidak dapat suntikan EPO. Jadi di sini sudah bagus Prof kalau di bawah 10 dapat, tapi di atas 10 dia nggak dapat gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya berapa Prof? Saya tanya dulu, dapatnya tuh dapat berapa kali gitu ya? Kan yang bayar rumah sakit nantinya, bukan BPJS. Nah kalau HB-nya 10, dia harus rutin disuntiknya sampai mencapai 11. Nah, kalau menurut penelitian, itu membutuhkan waktu 1 bulan. Itu pun dengan HD yang adekuat, EPO yang adekuat. Jadi, kita nggak bisa bilang sampai berapa lama, ya sampai HB-nya menjadi 11. Selama itu, harusnya EPO-nya dengan dosis yang cukup gitu. Dalam bukunya itu ada ya, dalam buku bisa di-download itu ada berapa dosisnya, berapa harusnya gitu. Ada di situ. Ya. Oh, ya. Baik, Prof. Oke. Sama satu lagi, Prof. Pertanyaan Prof. Untuk sesi kedua ini. Prof, apakah penggunaan Clopidogrel dapat menurunkan HB dari Aldi Fatana? Mungkin Tidak. karena diinfo kali. Tidak ada hubungan. Tidak ya, Prof? Ya. Enggak. Ya, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan sama HB ya. Iya. Oke. Baik, Prof. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi ke sesi ketiga. Nah, sekarang kita lanjut kepada masalah transfusi darah. Memang kita ini masih banyak yang transfusi darah. Sebetulnya transfusi itu kapan sih? Nah, biasanya kan kita bilang kalau kurang dari 7, kita transfusi dulu. Bukan apa-apa, supaya EPO-nya tidak terlalu banyak nanti. Kalau udah 8, ya udah atas 7, baru kita pakai EPO. Ya. Tergantung juga dengan gejala hemodinamik. Kalau dia sakit jantung, lebih baik jangan sampai anemi. Karena kan tadi ada
crash cardio-renal anemia syndrome, ya. Lebih sering terjadinya gangguan jantung kalau aneminya rendah. Atau pendarahan akut dengan gejala hemodinamik, ya. Dan sebelum dia dikasihkan EPO, harus targetnya besinya cukup dulu ya, baru diberikan. Tapi sekarang banyak sih yang ditransfusi, ya itu oleh karena EPO-nya nggak cukup. Jadi tadi ya indikasinya itu ya, ini ya. Dan resiko, apa sih resikonya? Kadang-kadang kalau kita kasih transfusi, ini ada overload, kelebihan cairan. Ya, karena kita memberikan cairan. Makanya sering diberikannya transfusi pada saat HD. Ya. Kemudian transmisi penyakit infeksi. Ini kan darah dari PMI ya, memang sudah dites di PMI. Tapi kemungkinan hepatitis, HIV itu AIDS ya, malaria itu masih bisa. Kemudian reaksi pada waktu transfusi bisa alergi, anafilaktik. Apalagi orang-orang yang mau transplant itu tidak boleh ditransfusi darah sebaiknya. Karena dia bisa menyebabkan imunisasi yang tidak normal ya. Saya juga ada namanya trali ya. Jadi gangguan akut daripada paru-paru akibat transfusi. Jadi transfusi itu hanya diberikan kalau terpaksa saja. Kalau HB kurang dari 7 memang kita transfusi supaya juga kita tidak terlalu lama menunggu gejala-gejala akibat anemia. Ini beberapa efek samping ya. Yang paling banyak tuh ini ya, reaksi-reaksi yang terjadi pada transfusi. Jadi kalau saya bilang harusnya mah kita itu tidak banyak transfusi. Kenapa di Indonesia masih banyak? Ya karena EPO-nya tidak masuk ke BPJS. Sehingga EPO-nya diberikan dengan dosis yang kurang baik, ya, kurang cukup. Itulah mengapa transfusi masih banyak di Indonesia. Ya, jadi keuntungan terapi EPO ini apa? Yaitu HB-nya lebih cepat, lebih stabil ya. Kalau transfusi itu kan darahnya HB-nya naik tapi dia turun lagi karena tadi kehancuran selnya lebih sering ya. Kadang-kadang sel yang diberikan pun sudah rusak gitu ya. Sehingga nggak bisa mengatasi aneminya. Jadi sebetulnya transfusi itu hanya terapi darurat untuk anemia yang akut dan berat supaya tidak mengganggu ginjalnya. Ya. Tapi kita lebih untung kalau kita bisa memberikan EPO dengan dosis yang cukup. Karena EPO-nya itu akan membuat HB-nya normal, lama, ya. Dia kualitas hidup juga jadi baik, dan dia lebih nyaman daripada dibandingkan transfusi. Apalagi kalau sudah pintar nyuntik di subkutan tadi ya, kan nggak sulit. Orang yang diabetes tuh harus nyuntik mungkin sehari 3 kali gitu. Orang hemodialisa mungkin cuma seminggu 2 kali. Dan mudah, asal kita tahu. Memang kadang-kadang kita takut ya, pada awalnya takut. Tapi nggak apa-apa. Cobalah latihan. Mintalah perawat yang melatih atau dokter yang melatih. Seperti tadi. Mudah sekali kok. Lakukanlah suntikan itu, suntikan EPO, 1 hari sesudah dialisis. Ya saya kira kita sudah membicarakan bagaimana tentang manajemen anemia ya. Itu bisa di-download dari buku Penefri di internet gratis. Dan kita sudah mengatakan bahwa sebaiknya pemberian EPO itu diberikan subkutan. Dan mudah ya, sebutnya mudah, hanya kadang-kadang kita tidak berani aja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.